Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Selamat datang di podcast kesayangan kalian, yaitu podcast Ngobrol Ekonomi. Saya Swanto Tagalung dan saya akan menjadi host kalian untuk 20 menit ke depan. Bukan hanya ada saya di sini, tetapi ada rekan saya, Rio Saputra Sinaga. Halo Rio. Halo Swanto dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra Sinaga dan saya akan menjadi pembicara pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu yang pertama, bagaimana masyarakat mengolah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kegiatan ekonomi utama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, cara-cara lain yang dilakukan masyarakat, termasuk aspek sosial, budaya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita perlu memahami dulu konsep dasar kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan manusia ini kan tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan itu sangatlah terbatas. Inilah yang disebut dengan masalah ekonomi. Benar sekali Swanto, manusia memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan sekunder dan tersier seperti hiburan dan pendidikan. Tapi dengan sumber daya yang terbatas, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Itulah Rio, mengapa kita perlu mengolah faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Mari kita mulai dengan poin yang pertama dari tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana masyarakat mengolah faktor-faktor produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Boleh dijelaskan Rio sedikit tentang faktor-faktor produksi? Baik, tentu Swanto boleh. Dalam ekonomi ada 4 produksi yang utama, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Masyarakat menggunakan faktor-faktor ini untuk menghasilkan barang dan jasa Swanto yang mereka butuhkan. Namun, faktor-faktor ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang banyak atau melimpah, sehingga mereka harus mengelolanya dengan bijaksana. Begitu Swanto. Wah, sangat menarik ya. Jadi, bagaimana masyarakat menanggapi keterbatasan itu? Oke, baik teman-teman semuanya dan Swanto. Setiap masyarakat itu punya caranya sendiri untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Misalnya dalam pengelolaan tanah nih Swanto, masyarakat agraris akan berfokus pada pertanian yang berkelanjutan. Mereka mungkin mengembangkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen mereka tanpa menguras sumber daya alam Swanto. Dalam hal tenaga kerja, masyarakat juga bisa memperbaiki keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan Swanto. Kewirausahaan juga berperan penting dalam menciptakan inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi produksi. Begitu. Wah, sangat menarik ya. Berarti pengelolaan sumber daya ini tidak hanya soal teknologi dan alat, Ya. tetapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan kemampuan manusia dan alam dengan cara paling efisien, kan? Betul sekali nih Swanto. Ini juga mengapa kita sering mendengar istilah keterbatasan dalam ekonomi. Sumber daya kita terbatas teman-teman semuanya, tapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Itulah inti dari tantangan ekonomi. Setiap hari Swanto, masyarakat harus membuat pilihan bagaimana menggunakan tanah, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hal yang terbaik. Begitu. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih tentang apa-apa aja faktor-faktor produksi. Sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bisa dijelaskan Rio mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi? Oke, baik.
Sonto, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan ketiga kegiatan ekonomi adalah tulang punggung dari seluruh sistem ekonomi. Disimak ya videonya. Yang pertama itu ada produksi, di mana produksi ini menciptakan atau menghasilkan sebuah barang atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat atau seperti kita ini contoh. Kemudian dalam proses produksi ini, orang yang berperan dalam produksi ini disebut produsen. Kemudian ada distribusi, di mana distribusi ini contoh menyalurkan barang yang telah diciptakan oleh si produksi ini kepada kalangan orang banyak atau masyarakat Indonesia. Nah, proses dalam distribusi ini orangnya disebut distributor. Nah, kemudian yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang contoh, di mana dalam konsumsi ini sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, Suwanto membeli suatu produk dalam negeri, dan Suwanto memakainya produk itu dalam kehidupan sehari-hari Suwanto. Itu sudah termasuk dalam proses konsumsi Suwanto. Nah, pada kegiatan konsumsi ini, orang yang melakukan konsumsi disebut itu konsumen. Nah, itu saja penjelasan mengenai ketiga kegiatan ekonomi ya, baik secara produksi, distribusi maupun konsumsi. Gitu. Nah, sudah dijelaskan oleh Rio tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang aku mau bertanya nih, bagaimana kegiatan tersebut saling berhubungan? Masa kamu nggak tahu nih, ketiga hubungan itu sangat berhubungan Suwanto dalam kegiatan ekonomi. Contohnya nih, kalau misalnya kamu membuat suatu produk atau memproduksi sebuah produk tanpa adanya distribusi, bagaimana orang tahu bahwasanya produk yang kamu buat itu dapat menyenangkan hati orang lain? Nah, jadi produksi itu tanpa distribusi tidak akan sampai ke konsumen. Nah, begitu juga dengan halnya tanpa konsumsi Suwanto, si produsen itu tidak akan memiliki pasar atau masyarakat membutuhkan koordinasi dan keterhubungan antara ketiga kegiatan ini agar ekonomi berjalan dengan lancar. Selain itu, Suwanto, proses distribusi yang efisien juga dapat menurunkan biaya produksi sehingga barang dan jasa bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Begitu. Nah, kita kan tadi sudah menjelaskan nih tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita masuk ke analisis upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu contohnya itu adalah bagaimana masyarakat desa dan kota nih teman-teman semuanya. Masyarakat desa dan kota ini memiliki cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan mereka. Saya akan menjelaskan bahwasanya masyarakat di desa itu kebanyakan orang bertumpu pada kegiatan agraris seperti pertanian maupun peternakan. Kemudian sedangkan yang di kota, orang lebih banyak bekerja di sektor industri maupun jasa. Nah, jadi itu adalah perbedaan di mana proses kegiatan ekonomi antara di desa maupun di kota. Gitu contoh. Ya, betul sekali ya. Selain itu, dalam bidang sosial seperti gotong royong juga menjadi upaya kolektif masyarakat, terutama di pedesaan nih. Gotong royong ini bisa jadi solusi saat sumber daya terbatas, dengan masyarakat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dari segi budaya, sepertinya ada sih Suwanto. Kalau menurut saya nih, dari segi budaya ada juga tradisi lokal yang berperan penting. Misalnya nih, dalam budaya maritim, nelayan saling berbagi hasil nelayan mereka pada komunitas nelayan yang lain gitu. Itu dalam sosial, dalam segi budaya gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya melibatkan kegiatan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Ya, betul sekali. Teman-teman juga harus menerapkan hal-hal yang telah kami sebutkan tadi ya. Wah, Rio, kita sudah membahas cukup banyak nih mengenai upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun,
tentu ada banyak tantangan di luar sana seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan sebagainya. Bagaimana masyarakat bisa menghadapi tantangan-tantangan ini? Boleh dijelaskan sedikit Rio tentang tantangannya? Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan bagaimana masyarakat menghadapi tantangan-tantangan tersebut nih, Suwanto. Tantangan memang selalu ada, Suwanto. Tapi seperti yang kita lihat sepanjang sejarah ini, dari proses di mana peperangan hingga pada sampai sekarang ini, masyarakat selalu mencari cara untuk berinovasi, Suwanto. Misalnya nih, ketika terjadi krisis ekonomi nih, kita sering melihat munculnya berbagai model bisnis yang baru seperti ekonomi berbagi atau sharing ekonomi yang memungkinkan orang berbagi sumber daya seperti transportasi dan atau akomodasi. Inovasi dalam teknologi pertanian juga memungkinkan petani untuk meningkatkan produksi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Selain itu, masyarakat juga belajar untuk lebih mandiri secara ekonomi, misalnya dengan menciptakan produk-produk kreatif berbasis lokal yang dipasarkan secara global, begitu. Tapi sebentar nih, Suwanto, sebelum kita lanjut, kira-kira kamu udah pernah nggak sih dalam kehidupanmu udah melakukan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi? Udah ya? Nah, begitu teman-teman semuanya, kita ini mulai dari kecil hingga pada saat ini kayaknya sudah pernah sih melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi ya kan, mulai dari proses produksi, konsumsi, dan distribusi, maupun yang telah saya jelaskan mengenai sosial budaya tadi ya kan, dimana pada masa negara kita Indonesia ini sudah banyak sekali perubahan drastis yang telah terjadi dalam Indonesia ini setelah masa globalisasi, begitu. Wah, udah banyak sekali ya hal menarik yang kita pelajari hari ini. Mulai dari bagaimana masyarakat mengolah faktor-faktor produksi, proses produksi, distribusi, dan konsumsi, hingga aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih banyak ya Rio atas penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih juga Suwanto, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau menonton video ini. Ya, saya harap mengenai penjelasan saya yang telah saya paparkan tadi dalam podcast kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat menambah ilmu kepada teman-teman semuanya agar menerapkan dalam sistem ekonomi. Dan saya juga berharap bukan hanya sebagai pendengar podcast kali ini, tetapi sebagai peran perilaku kegiatan ekonomi yang secara produktif dan bertanggung jawab. Saya juga mohon maaf apabila penyampaian materi yang telah saya paparkan banyak kesalahan kata maupun pengucapan dalam penyampaian. Saya juga berterima kasih kepada Suwanto yang telah mengundang saya dalam podcast kali ini, dan saya harap podcast kali ini bukan berakhir di sini, melainkan ada podcast berikutnya. Itu. Terima kasih Suwanto. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari podcast kami. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan lupa bahwa memahami ekonomi dan masyarakat adalah langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Saya Suwanto Tagalung dan saya Rio Saputra Sinaga. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share kepada teman-teman kalian yang mau atau butuh pemahaman mengenai pemahaman podcast kali ini. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman semuanya.